Gitu. Jadi perubahan itu bukan karena kamu pikir harus banyak uang, enggak. Uang enggak bisa merubah keadaan. Gitu. Tetapi kalau waktu kamu pegang firman, semua bisa datangkan itu dalam hidupmu. Pekerjaan bisa datang dalam hidupmu. Ya, itu. Jabatan, statusmu dapat berubah. Orang yang tadi anggap remeh kamu rendah, orang bisa pandang kamu lagi. Tapi kalau kau pegang firman. Tapi kalau kamu nggak pegang firman, sorry. Mau pejabat apapun kamu hebat. Tapi itu cuma sementara orang hargai kamu di masa jabatanmu 5 tahun. Lihat pejabat-pejabat kamu lihat tuh. Mereka orang hanya dipandang, shalom, selamat datang. Silakan Pak, wah disambut luar biasa duduk. Karena pejabat. Tapi waktu lihat, dia nggak jabat, dia turun. Mana orang hargai dia? Nggak ada orang hargai dia. Cuma sementara. Jadi saya mau bilang, jangan kejar hal-hal yang di dunia ini. Kejar di dunia ini cuma sementara. Tapi kalau kamu pegang firman, hidupmu benar, hidupmu berkenan, hidupmu merubah keadaanmu. Kamu lihat, orang akan hargai kamu. Orang akan hargai kamu. Saya masih punya saksi-saksi hidup. Dari hidup saya berantakan. Pemakai kami, ya, peminum kami sama-sama, ada semua. Saya masih berteman dengan mereka di dunia maya. Sampai mereka buat grup kami juga. Grup. Kalau saya ada di grup itu, udah berapa tahun. Tapi saya diam, saya pantau, saya nggak banyak ngomong. Kadang-kadang mereka bilang, Pak pendeta di mana nih, diam. Ya, saya nggak banyak ngomong. Bukan berarti saya jaim, jaga image. Tapi saya, ya, hanya cukup sekedar, ya, membatasi komunikasi sosial kami. Ya, tahu mereka kejahatan saya. Beda-beda, ya. Tapi ada sesuatu yang mereka, artinya apa? Mereka tidak semena-menanya ngobrol dengan saya seperti yang dulu lagi. Karena mereka membatasi percakapan itu. Jadi mereka lihat saya karena bukan Denny yang hari ini. Bukan lihat Denny yang dulu. Tapi mereka percakapan terbatas karena melihat Denny yang hari ini. Kalau saya masih seperti yang dulu, sudah pasti itu. Obrolan kami kotor semua. Hal-hal yang buruk semua. Bahasnya kejahatan dulu. Masih ingat dah perempuan itu dulu kita bawa dia jam 1 malam. Kita kan ngomong kosong. Masih ingat dah kita mabuk, kita buat ribut di diskotik ini. Itu aja bahas. Tetapi ketika saya mengambil keputusan menjadi firman, pegangan firman, sudah nggak bahas lagi tentang masa lalu yang kita buat. Nggak ada lagi. Itu. Jadi semua ya kalau kamu dengar itu, kamu pegang firman itu. Nah itu yang saya bilang tadi, bacaan ilahi. Itu tuh, lectio divino. Bacaan ilahi itu akan merubah hidupmu 180 derajat. Nasibmu Tuhan akan ubah juga. Keluargamu Tuhan akan ubah. Tuhan akan pulihkan semua keadaan. Kamu akan angkat nama baik keluargamu. Gitu. Itu maksud saya. Walaupun kamu hidup dalam, ya maaf kata mungkin, tidak dipandang dulu di kampung itu. Tidak dipandang. Orang siapa sih keluarga itu? Kita tahu lah. Orang susah. Tetapi kalau kamu pegang firman, kamu hidup dalam firman, kamu lakukan firman, dengar ya. Orang-orang tadi yang menganggap remeh kamu, akan memandang kamu. Orang nggak akan lihat mengingat kamu punya masa lalu. Orang nggak akan lihat lagi menoleh masa lalumu lagi. Enggak. Nah saya bersyukur hari ini. Hari ini dalam bersosial, di media, dimanapun, orang nggak pernah mengecap Denny yang dulu lagi. Saya punya teman-teman yang sering-sering kami minum, mabuk sama-sama. Semua. Masih ada semua, mereka saksi hidup. Dan kadang-kadang, ya, mereka sering kali mengingatkan saya, kami nggak nyangka deh, kamu bisa berubah. Kami nggak nyangka. Padahal kami tahu bagaimana kejatuhanmu. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau kamu masih terus hidup berpegang, kamu masih menyimpan kebiasaan buruk, dosa, tabiatmu yang buruk, sulit Tuhan akan angkat hidupmu. Nggak akan bisa. Jadi nasib tidak ada dalam Tuhan itu nasib buruk. Selama kita pegang firman, hidup kita pasti mengalami perubahan. Kita dapat merubah keadaan. Gitu. Ya, percaya firman. Amin. Nah, kamu mau lihat keadaanmu berubah, pegang firman tadi. Makanya firman tadi bilang, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ayolah. Jangan cepat berputus asa. Pegang firman. Lakukan firman. Dengar firman, apa yang firman perkatakan dalam hidupmu.
Nggak ada nasib buruk, nggak ada nasib sial dalam hidupan ini. Nggak ada kutuk lagi selama kau pegang firman. Karena kutuk itu sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, saatnya, momennya di tempat ini. Kamu dapat di tempat ini, ada di tempat ini. Ini waktunya kamu pegang firman, dengar firman sungguh-sungguh. Pegang janji Tuhan. Berulang kali, saya sering kali marah ke anak saya. Walaupun kadang-kadang ada hal yang membuat dia, saya tengok di mata saya, kesal kadang-kadang. Saya bilang kadang-kadang sampai kesal itu saya ngomong, Ehan, apakah harus papa meninggal baru kamu dewasa? Itu aja. Kalau saya udah sampai dongkol, kadang-kadang bahasa nggak enak yang saya ngomong. Apakah harus saya meninggal, nak? Gitu. Karena saya tahu di umur Rehan itu saya sudah dipaksakan untuk hidup yang sepertinya harusnya umur itu harusnya umur saya bermain. Tetapi karena keadaan saya, karena udah papa udah nggak ada, kita dibentuk dengan lingkungan begitu keras, saudara. Harusnya di dunia itu saya dunia bermain. Tapi karena saya lihat sudah nggak ada siapa-siapa lagi dalam keluarga ini, kami tertolak semua. Keluarga udah keluarga besar dari papa dan mama udah nggak perhatikan kami lagi. Karena saking mereka bukan mereka nggak peduli kami bukan karena mereka nggak kesal yang kami, karena itu tadi lihat karakter kami itu tuh. Udah anak yatim kok hidupnya masih begini, brengsek begini. Harusnya dengar mereka. Maka saya mau bilang hari ini, ayo hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau selama keluargamu masih ada lengkap, dengar kedua orang tuamu. Dengar firman, dengar orang tua, dengar nasihatin gereja, gembala sidangmu. Jangan kau abaikan. Jangan sampai nanti penyesalan datang di belakangan. Gitu. Kau menyesal sebelum terjadi. Kenapa seperti ini? Ya, itu saya mau bagikan. Jadi nggak ada nasib buruk dalam hidup kita nih. Nggak ada kutuk lagi selama kamu imani percaya pada Tuhan. Ya, Yesus sudah mengatasi semuanya. Tapi kembali hari ini, siapa yang kau berpegang? Siapa yang kau bergantung? Itu yang menentukan hidupmu. Ya, waktu ingat kisah Musa, Allah berfirman, Musa, apa yang ada padamu? Gitu. Musa bilang, apanya sebatang kayu? Bukan tongkat kayu, apa yang bisa dia buat? Tetapi pertanyaannya saya mau katakan gini, bukan apa yang ada pada kita hari ini, siapa yang panggil kita? Itu dia. Bukan apa, mungkin kita nggak punya apa-apa. Musa bilang, coba panggil saya dulu waktu saya masih tinggal di istana. Tapi sekarang saya kan nggak di istana lagi. Kalau di istana mungkin saya masih bisa buat ini, buat itu dengan jabatan yang saya miliki. Tetapi hari ini saya udah nggak di istana lagi. Gitu. Nah sama kita juga. Hari ini kita terbatas, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa berikan apa-apa pada Tuhan. Tetapi yang penting hari ini, mau nggak kita respon? Siapa yang panggil kita? Itu yang menentukan hidupmu. Itu yang menentukan merubah keadaan nasibmu. Jadi dengar baik-baik, nggak ada nasib sial dalam hidup ini, nggak ada. Ya, semoga firman ini, ya, yang saya share bisa bagikan, bisa menjadi pedoman dalam hidupmu, menjadi bekal dalam hidupmu, bisa dapat merubah hidupmu. Ya, kalau Tuhan nggak rubah hidupmu, itu saya bilang dia bukan Tuhan. Itu betul. Tapi selama kamu pegang firman, kamu pegang janji dia, dengar. Firman Tuhan ya dan amin. Dia nggak pernah berdusta. Kalau Lazarus yang busuk aja, yang mati udah bubut seberapa hari, dia bisa bangkitkan. Apalagi kamu yang masih hidup. Betul nggak? Ya Lazarus nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi bilang apa? Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Nah itu. Artinya apa? Ada kehidupan dalam hidupmu. Kamu akan menikmati segala yang ada di dunia ini. Jadi kadang-kadang kita hidup, tapi sepertinya menderita dalam hidup ini. Kita sulit sekali dalam kehidupan ini. Saya rasa mati aja. Aduh, mampus aku. Aduh, mati aku kayaknya. Berat sekali hidup ini. Itu bukan karena salah Tuhan. Kita sendiri. Jadi percayalah. Kalau selama kamu pegang firman-Nya, dengar baik-baik. Kamu pasti hidup. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih buat pelajaran hari ini buat kami. Ampuni kami